saudara-saudaraku, kita berjumpa lagi dalam satelit saat teduh 5 menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Hari ini kita memasuki bagian keempat berbicara tentang gereja dengan judul Mempelai Wanita Kristus. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang di sorga, kami buka hati kami untuk kebenaran firman. Terangilah ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan. Tuhan, bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Jadikan kami mempelai Kristus yang menjaga hidup dalam kekudusan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Dengan jelas di sini dikatakan dalam kitab Wahyu dicatat kata pengantin perempuan, mempelai anak domba. Gereja Tuhan atau jemaat Tuhan di dalam kitab Wahyu beberapa kali disebutkan sebagai mempelai wanita dari Kristus atau pengantin perempuan dari Kristus atau mempelai anak domba Allah. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, Tuhan Yesus juga menceritakan sebuah perumpamaan tentang 10 anak gadis yang menantikan kedatangan mempelai laki-laki. 5 diantaranya bijak, 5 lagi bodoh. Ya, kita mengetahui bahwa yang bijak ini selalu menyediakan minyak sambil menunggu kedatangan mempelai yang belum tahu dan tidak tahu persis kapan akan datang. Tetapi 5 yang bodoh tidak menyediakan apa-apa. Sampai ketika saat mempelai itu datang, mereka kelimpungan karena tidak punya minyak. Lampu mereka hampir padam. Kita juga mengetahui ada dalam bahwa Yesus juga berkata tentang kedatangannya. Saya mau kita melihat ini di dalam Markus pasal 13 ayat 32, di mana dikatakan Yesus tentang kedatangannya, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ketika saya membaca ini, saya menyelidiki apa yang dimaksud dengan kata Yesus bahwa dia tidak mengetahui tentang waktunya. Di dalam adat budaya Yahudi biasanya seorang pengantin yang sudah dipertunangkan, dia meninggalkan tunangannya dan kembali kepada bapaknya, ke rumah bapaknya, dan kemudian menyediakan rumah bagi tunangannya. Lalu kemudian bapaknya akan menyuruh dia pada waktu tertentu supaya datang menjemput tunangannya, istrinya itu. Itu sebabnya Yesus katakan anak pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Dan kita tahu bahwa di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini gambaran yang sama ketika Yesus menjanjikan bahwa dia akan kembali ke rumah Bapa, menyediakan tempat di rumah Bapa, dan setelah itu Bapa akan berkata, jemput gereja, jemput mempelaimu. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 digambarkan juga bahwa Yesus akan datang di awan-awan, menjemput orang percaya. Mempelainya akan menyongsong dia di awan, di angkasa. Nah,
Saudara dikasih ini menggambarkan peringatan orang Yahudi tadi, di mana seorang mempelai laki-laki ketika dia datang dengan membunyikan sangkakala, dia tidak datang ke rumah perempuan tetapi ada di halaman perempuan itu, menunggu, dan perempuan itu harus keluar menyongsong mempelai laki-laki dan mereka pergi ke rumah yang sudah disediakan. Saudara dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai mempelai? Setialah dalam penantian kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan lupa tetap menyala-nyala di dalam pelayanan. Sediakan minyak setiap saat. Orang-orang yang menantikan Tuhan wajib menjaga kekudusan, sama seperti contohnya Maria menjaga kekudusan hidupnya setelah bertunangan dengan Yusuf sampai Yusuf datang menjemput dia. Nah, seorang mempelai dia harus menjaga kekudusan hidup, menjaga hubungan yang suci, menyatakan bahwa dia sudah sah sebagai milik sang suami. Kita sekarang gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita milik Tuhan. Kita sudah dipertunangkan dengan Kristus dan akan datang waktunya di mana Yesus datang di awan-awan dan kita akan diangkat menyongsong Tuhan dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Saudaraku, mari jaga hidup yang benar, hiduplah kudus dalam Tuhan, jadi mempelai-mempelai Kristus yang memuliakan Tuhan. Salam.